Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sindidia Anggraini dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang pemimpin kafir. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja ayat-ayat tentang pemimpin kafir, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih makna dari pemimpin dan juga kafir itu sendiri. Nah, yang pertama adalah pemimpin. Pemimpin apabila diartikan dalam Islam itu biasa disebut sebagai imam atau ulil amri. Nah, seorang pemimpin merupakan orang yang dapat mengatur dan juga membimbing sebuah kelompok, baik yang berisi 2 orang ataupun lebih. Nah, kemudian yang kedua adalah makna kafir. Kafir itu sendiri dalam bahasa Arab memiliki jamak kufar yang merupakan istilah yang merujuk pada orang-orang yang tidak percaya akan perkataan Muhammad sebagai nabi dan rasul penutup. Nah, kafir sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu ahli kitab dan juga yang kedua adalah musyrik. Nah, ahli kitab itu apa? Nah, ahli kitab itu adalah penganut agama Samawi, yaitu orang-orang yang tidak percaya akan kenabian Nabi Muhammad. Nah, di antara penganut agama Samawi ini yaitu Yahudi dan juga Nasrani. Yang kemudian musyrik. Musyrik yaitu orang-orang yang menyembah selain kepada Allah. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pemimpin dan juga kafir, kemudian saya akan menjelaskan terkait ayat mengenai pemimpin kafir. Sebenarnya ada banyak sekali di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang ayat-ayat pemimpin kafir. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan satu dari ayat Al-Quran tentang pemimpin kafir, yaitu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 144, yaitu yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Shadaqallahul azim. Yang terjemahannya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir aulia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Maukah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Nah, menurut penafsiran dari Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya yang bernama Tafsir Al-Misbah, itu menjelaskan bahwasanya ayat ini merupakan ayat seruan yang ditujukan kepada orang-orang yang mengaku beriman, baik pengakuannya tersebut bohong ataupun benar. Nah, untuk tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia atau sebagai pemimpin. Nah, di dalam kitab Tafsir Al-Misbah ini, itu dijelaskan bahwasanya yang dimaksud menjadikan aulia adalah yaitu orang-orang yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, menjadikan mereka tempat menyimpan rahasia, dan juga menjadikan mereka pembela dan juga pelindung dengan meninggalkan persahabatan dan pembelaan kepada orang-orang mukmin. Nah, ayat ini itu merupakan kecaman keras bagi siapa saja yang menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia ataupun pemimpin. Nah, Allah itu tidak melarang kita sebagai seorang muslim untuk bergaul dengan orang-orang non-muslim. Bahkan apabila kita memberikan bantuan kepada mereka jika dalam keadaan kesulitan, maka itu diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 272 yang dijelaskan bahwasanya Allah itu memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan Allah itu melarang memberikan bantuan sebagai bahan untuk membujuk atau memaksa orang lain masuk Islam.
Allah juga melarang menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk saling memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Jadi, pada kesimpulannya, pada inti dari materi, inti dari penjelasan saya di sini, yaitu kita sebagai umat Islam tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia kita, sebagai pemimpin kita, karena hal tersebut sudah dijelaskan oleh Allah dan dilarang oleh Allah lewat ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita sebagai umat muslim harus mempercayai bahwasanya pasti Allah menurunkan perintah dan juga larangan melalui perantara ayat-ayat Al-Quran ini itu karena ada kebaikan supaya kita terhindar dari sengsara yang mungkin kita tidak tahu. Nah, karena Allah itu Maha Tahu. Sekian dari sekilas penjelasan dari saya, Sididia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.